Oke teman-teman, kelas kita hari ini adalah kelas reading ya, yang mana hari ini kita akan membahas ideas of the passage. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah answer main idea question correctly. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Jadi teman-teman, hampir setiap passage di soal TOEFL itu apa? Dia itu punya pertanyaan mengenai main idea. Tetapi biasanya kata-kata yang digunakan itu nggak selalu memakai kata-kata main idea. Biasanya bisa bervariasi, bisa dalam bentuk topik yang ditanyakan, subject, title, kemudian primary idea, atau juga tadi main idea, yang mana keseluruhannya itu artinya sama. Kita harus mencari ide pokok dalam passage-nya itu apa. Oke, ini ada beberapa tips. Yang pertama nih, ketika if a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Jadi teman-teman, ketika tips yang pertama, ketika passage-nya itu hanya terdiri dari satu paragraf, teman-teman itu harus mengecek, harus mempelajari awal dari paragraf tersebut untuk menentukan main idenya. Tips yang kedua, jika passage-nya, if a passage consists of more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Jadi teman-teman, ketika passage-nya itu terdiri dari lebih dari satu paragraf, maka teman-teman harus cek setiap awal paragrafnya. Jadi contoh nih, kalau seumpamanya paragrafnya passage-nya terdiri dari 2 paragraf, maka nanti teman-teman harus cek awal paragraf pertama itu mengenai apa, kemudian awal paragraf keduanya itu apa. Baru teman-teman harus menentukan main idea-nya. Yang perlu teman-teman ingat ketika menentukan main idea, nggak boleh terlalu general dan nggak boleh terlalu spesifik. Harus bisa mencakup keseluruhan isi dari paragraf. Isi dari passage-nya. Contoh di sini ada in the philosophy, di sini what is the topic of this passage? Oke, di sini yang ditanyakan topik atau main idea-nya. Kita lihat di sini tadi, karena di sini passage-nya hanya terdiri dari satu, maka kita cek terlebih dahulu awal paragrafnya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi dalam filosofinya John Dewey, perbedaan yang sangat tajam itu dibuat antara intelijen dan reasoning, penalaran. Oke, di sini kalau kita lihat pilihan yang alpha, the intelligence of John Dewey. Oke, intelijen menurut John Dewey. Di sini kalau kita pilih yang alpha, dia kurang tepat. Karena apa? Karena dia terlalu spesifik. Membahasnya cuma mengenai intelligence aja, padahal di kalimat-kalimat selanjutnya dia si John Dewey atau si penulisnya ini dia menerangkan baik intelligence-nya maupun reasoning-nya. Jadi kalau kita pilih yang alpha, dia terlalu spesifik. Pilihan yang bravo, distinctions made by John Dewey, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Di sini kalau kita pilih yang bravo, dia salah juga. Kenapa dia salah? Karena di sini perbedaan apa? Dia terlalu general, terlalu umum. Pak disebutkan perbedaannya itu mengenai apa. Kemudian, yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Ini juga ide Dewey mengenai kemampuan penalaran. Di sini juga kurang tepat kalau kita pilih Charlie, karena apa? Yang dibahas mengenai reasoningnya aja. Padahal tadi ada intelligence juga, terlalu spesifik. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah yang delta. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Itu yang tepat. Contoh lagi di sini ketika paragrafnya
ketika passage-nya terdiri dari 2 paragraf, maka tadi kita harus cek satu persatu awal setiap paragraf. Yang pertama di sini, nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Oke, jadi kalau yang di paragraf pertama di sini dia itu membahas mengenai apa? Mengenai fiksasi nitrogen. Oke, kalau kita lihat di paragraf kedua, the opposites process of denitrification returns nitrogen to the air. Berarti di sini selanjutnya dia membahas mengenai denitrification. Jadi kalau yang pertama dia membahas mengenai fixation, kalau yang paragraf kedua membahas mengenai denitrification. Kalau kita lihat pilihannya alpha, the process of nitrogen fixation. Yang alpha di sini dia kurang tepat. Kenapa? Karena di sini yang dibahas hanya paragraf pertama, paragraf keduanya dia nggak dimasukkan, terlalu spesifik. Yang Charlie, the return of nitrogen to the air. Berarti di sini yang Charlie kembalinya nitrogen ke udara. Ini adalah pengertian dari denitrification ya. Berarti di sini yang dibahas kalau yang Charlie hanyalah di paragraf keduanya. Yang delta the effect of nitrogen on plant life di sini diterangkan di paragraf pertama aja. Ya kan? Di situ disebutkan beberapa sedikit di paragraf pertama. Sebenarnya paragraf keduanya nggak dicakupkan. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah yang bravo. Two nitrogen processes. Jadi 2 proses nitrogen. Yang mana tadi ada nitrogen fixation sama denitrification. Tuh. Jadi teman-teman harus ingat ya, nggak boleh terlalu spesifik dan nggak boleh terlalu general. Harus bisa mencakup keduanya, keseluruhan isi dari passage-nya. Selanjutnya adalah recognize the organization of ideas. In this type of question, you will be asked to determine how the ideas in one paragraph or paragraphs relate to the ideas in another paragraph or paragraphs. Oke, jadi di sini tipe soal ini recognition di sini tadi adalah apa? Menanyakan apa sih? Dari teman-teman itu diminta untuk menentukan bagaimana sih ide dari satu paragraf itu berhubungan dengan paragraf yang lainnya. Contoh di sini ada soal the second paragraph. Oke, jadi kita harus lihat di sini hubungannya otomatis dengan paragraf yang pertama ya. Kita cek dulu cara mengerjakannya. Kita harus tahu di sini paragraf pertama bahas apa, paragraf kedua dia bahas apa. Kita cek di sini paragraf pertama, if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya jika ditanya siapa sih yang menemukan permainan baseball, kebanyakan orang-orang Amerika itu akan menjawab yaitu Abner Doubleday. Kemudian kalau kita cek di paragraf kedua, dia itu membahas mengenai apa? Di situ today, most sports historians are in agreement that Doubleday really didn't have much to do with the development of baseball. Jadi di sini sekarang kebanyakan ahli atau sejarawan olahraga itu sepakat bahwasanya Doubleday ini dia itu tidak memiliki banyak kontribusi dalam pengembangan baseball. Oke, jadi kalau yang pertama dia mengatakan bahwasanya Abner Doubleday ini dia menemukan baseball, kemudian si paragraf keduanya mereka itu malah menyatakan bahwasanya si Abner Doubleday itu tidak memiliki banyak kontribusi dalam perkembangan baseball. Oke, kalau yang alpha, provide example to support the ideas in the first paragraph. Oke, kalau yang alpha menyediakan contoh-contoh untuk mendukung ide di paragraf pertama. Kurang tepat ya, karena tadi paragraf pertama sama paragraf kedua di sini dia itu bertolak belakang.
Kemudian yang Bravo precise the ideas in the first paragraph. Ini juga kurang tepat. Kalau yang Delta outlines the effect of the idea in the first paragraph, di sini berarti menguraikan efek dari ide dari paragraf pertama juga kurang tepat. Jadi yang tepat di sini adalah review the idea in the first paragraph, yang mana menyangkal ide dari paragraf pertama. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. See you!